Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semester berapa ini? 6. Udah naik kan ya? Semester 6 sudah mendekati lulus ini ya. Kurang berapa? 2 tahun atau 3 tahun? 1. Tahun aja ya? Tahun setengah. Mata kuliah kita hari ini yaitu PMDI ya? PMDI, Pemikiran Modern dalam Islam. Modern. Sudah tahu isinya apa? Belum. Barangkali sudah download materi gitu. Pemikiran modern dalam Islam, mata kuliah yang isinya itu terkait dengan konten keislaman ya, tentunya konten keislaman. Jadi kita itu belajar tentang pendidikan dan tentang keislaman, nah, begitu. Nah, untuk mata kuliah yang kita pelajari semester ini itu yang terkait dengan keislamannya. Nah, keislaman itu, materi-materi keislaman harus kita miliki, kalau bisa ya tuntas, mulai A sampai Z tentang ilmu-ilmu Islam itu harus kita kuasai. Walaupun kalau kamu ngajar di sekolah, misalnya di MI, di SD, MTS, SMP, MA, SMA, materi ini nggak begitu banyak dibutuhkan. Loh, kok nggak banyak dibutuhkan, Pak? Karena memang materi ini materi yang tidak ada di silabus atau tidak ada di buku di sekolah-sekolah. Materi ini khas di perguruan tinggi karena isinya itu kontroversial, isinya banyak perdebatan. Jadi di sana di sini kemudian kita akan mendapati berbagai macam pemikiran yang kontra antara satu dengan yang lain, antara kelompok umat Islam satu dengan kelompok umat Islam yang lain. Karena itu bersiap-siaplah. Bersiap apa ini? Ya mestinya kadang kita kaget gitu. Kok begitu ya? Nah, tetapi itu adalah suatu realitas yang ada di masyarakat Muslim dan kita rekam dalam sebuah bingkai mata kuliah yang disebut dengan PMDI, Pemikiran Modern dalam Islam. Kalau kita mengenal istilah yang lazim kita gunakan itu kan istilah salafi dan istilah lawannya apa? Lawan salaf itu. Lawannya salaf adalah itu bahasa lawan itu. Lawan itu antar bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya salaf, terus satunya apa? Bukan khilaf loh ya. Kholaf. Jadi salaf dan kholaf. Periode salaf kapan? Periode kholaf kapan? Pesantren kita itu kok nyebut salaf. Maksudnya salaf itu maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Ini yang punya pesantren siapa? Fajri. Saya tuh melihat fajar dan fajri itu tidak berbeda artinya. Fajar dan fajri itu beda nggak artinya? Fajar artinya, fajri artinya fajar ya. Fajar artinya fajri. Makanya ini kayaknya jadi mukhalid ya. Karena namanya tadi kayaknya.
Jadi kita mengenal istilah salaf, terus mengenal istilah khalaf. Periode salaf itu kapan sih? Ada yang tahu nggak? Periode salaf. Terus setelah itu baru disebut sebagai khalaf. Ada yang menyebut, ya ini berbeda ya. Ada yang berbeda. Ada yang menyebut salaf itu dimulai zaman Nabi sampai zaman tabi'in. Ada yang menyebut ya sampai tabi'in. Ada yang menyebut sampai Imam Madhab. Kalau Imam Madhab itu tahun berapa? Ya 400-an Hijriah ya. 400-an Hijriah. Sehingga kalau menggunakan klasifikasi awal, pesantren itu mestinya tidak bisa menyebut sebagai salaf. Loh, mengapa tidak bisa menyebut salaf? Kalau periodisasi salaf itu dimulai Nabi sampai tabi'in. Jadi kalau kemudian salaf itu diartikan periode awal Islam, nah periode awal Islam, ya pesantren kita itu mestinya tidak bisa disebut sebagai pesantren salaf. Kenapa? Karena yang menjadi acuan, yang menjadi rujukan kitab-kitab pesantren itu pada umumnya disusun, dikarang oleh para musonif, para ulama itu setelah abad 4 Hijriah. Kalau mengatakan periodisasi loh ya, kalau periodisasinya tahun itu ya mestinya tidak bisa menyebut sebagai salaf. Tetapi ada klaim yang menyatakan bahwasanya kitab-kitab tersebut merujuk kepada praktek hidup dan pemikiran para tabi'in sehingga masih wajar kalau menyebut sebagai salaf. Jadi salafus sholeh itu misalnya ya orang-orang salaf yaitu macam-macam karena melihat periodisasinya itu mengikuti siapa. Kalau mengikuti yang pertama tadi itu ya salafus sholeh ya sampai pada tabi'in, nggak sampai pada imam madhab. Nah, sementara kita itu mengajunya kepada muridnya imam madhab. Maksudnya apa? Kita itu seringkali menggunakan kitabnya ulama muridnya Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i langsung. Ada nggak pesantren yang mengajarkan kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i? Nggak ada kan? Nah, yang dibaca, yang dipelajari itu Syafi'iyah. Maksudnya Syafi'iyah adalah ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Nah, jadi tentu kemudian tahun kelahiran atau tahun hidupnya ulama-ulama tersebut kalau menggunakan periodisasi yang tadi itu bukan lagi disebut salaf. Nah, itu karena mereka periodisasinya setelah salaf yaitu khalaf. Tetapi tadi pemikiran dari ulama-ulama tersebut masih mengacu kepada salafus sholeh sehingga dianggap tetap bisa menyebut salafiyah. Utamanya pesantren salafiyah An-Nadiyah. Majri yang di sana ya. Jadi kalau kemudian salaf itu diartikan sebagai periode awal Islam, nah kalau khalaf itu periode baru. Periode baru itu dianggap sebagai pemikiran-pemikiran modern
Jadi sejak itu kemudian pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam Islam itu disebut atau masuk dalam kerangka pemikiran modern dalam Islam. Nah, tentu dalam hal ini nanti kita akan mengenal banyak konsep ya. Yang pertama kita akan mengenal istilah tajdid. Tahu tajdid? Tajdid itu apa? Pembaruan. Apa program atau pemikiran dari kelompok pembaru? Ada yang sudah membaca mungkin, ada yang sudah mengetahui pembaruan dalam Islam itu seperti apa sih pembaruan dalam Islam itu? Siapa tokoh-tokohnya? Kalau dinamakan pembaruan, apa yang diperbarui? Nah, coba, apa yang diperbarui? Pembaruan dalam Islam. Islamnya diperbarui. Loh, kok Islamnya diperbarui gimana? Jadi dalam konsep tajdid, pembaruan, sebagian kelompok umat Islam menganggap bahwasanya ajaran Islam itu telah disimpangkan. Sudah ada penyelewengan terhadap ajaran Islam, sehingga harus diberantas, harus dikembalikan, harus dimurnikan. Bahasanya itu tanzih, harus dibersihkan akidah Islam dari berbagai bentuk khurafat, takhayul, terus syirik, bid'ah. Nah, itu adalah konsep-konsep yang diusung oleh kelompok pembaru dalam Islam. Jadi akidah Islam dianggap telah diselewengkan, karena itu kemudian ada upaya untuk mengembalikan kepada ajaran murni Islam. Dan ini yang mungkin sering terjadi pro kontra di antara umat Islam. Contohnya apa? Contohnya gerakan pembaruan itu contohnya seperti apa? Ya, yang paling sering kita bicarakan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Siapa sih kelompok Wahabi ini? Kelompok Wahabi itu memang dikenal sebagai pengikut Abdul Wahab. Sehingga orang yang mengikuti Abdul Wahab itu dikenal sebagai Wahabi. Kalau ini enggak, ini sebetulnya belum lama sih. Maksudnya belum lama itu di era-era kekinian, di era kontemporer, tidak di era klasik. Kenapa? Karena dianggap umat Islam itu sudah banyak memiliki atau terkena virus TBC tadi itu, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Karena itu kemudian umat Islam harus dijauhkan dari perilaku-perilaku tersebut. Salah satunya adalah dengan menghancurkan situs-situs yang menjadi penyebab syirik. Di antaranya apa? Makam, kuburan, para ulama, para syuhada yang sering didatangi oleh umat Islam untuk berziarah, bertawasul dan sebagainya, sehingga kemudian praktek yang dianggap bid'ah ini, praktek yang dianggap syirik ini itu tidak terjadi lagi.
Bahkan gerakan tersebut sampai kepada upaya untuk menghancurkan makam Nabi. Jadi makam Nabi pun waktu itu akan dihancurkan, akan diratakan dengan tanah supaya enggak menjadi penyebab syirik dari umat Islam. Nah, ini contoh gerakan Wahabi, salah satu aliran modern dalam Islam. Dan masih banyak aliran modern dalam Islam yang lain. Nanti kita akan membahas bagaimana sekularisasi yang dipraktekkan di Turki. Masih ingat apa itu sekularisasi? Sekuler. Berarti kalau sekularisasi itu berarti proses membuat sekuler, membuat orang-orang berpaham sekuler. Sekuler itu apa? Sekuler adalah paham yang memisahkan antara negara dan agama. Agama tidak boleh ikut-ikut mengatur negara. Agama hanya boleh di ruang privat. Agama tidak boleh masuk di ruang publik. Aturan pemerintah tidak boleh diatur dengan ajaran agama. Ajaran agama tidak boleh menyusup dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pengajaran agama pun tidak boleh dilakukan di ruang publik. Hanya boleh dilakukan di ruang privat, domestik, di ruang domestik, di ruang keluarga. Nah, maksudnya begitu, salah satunya. Kalau kamu mengenal Turki, sudah pernah ke Turki belum? Kamu kenal Turki itu kenal apa? Masjid ya. Apalagi tempat yang sering digunakan untuk syuting film itu apa? Ya, apa namanya? Ya, itu yang sering digunakan untuk rekreasi ya. Naik balon, Fajar, kamu sekali-kali naik balon, nggak bisa naik gitu. Bukan karena berat badan kamu, karena nggak berani ngangkat kamu, takut. Kamu kan bawa khodam kan? Khodam kamu apa? Jin atau ini? Wahyu. Kamu jadi nanti silakan baca tentang Turki ya. Yang kamu tahu dari Turki itu apa? Tadi itu aja ya. Sejarah Turki bagaimana? Sejarah Turki ya, kalau Turki itu memang Turki itu adalah bekas kerajaan Utsmaniyah yang sering disebut sebagai Ottoman ya, Utsmaniyah, dan sering menjadi apa nih? Menjadi rujukan, menjadi idola raja yang diidolakan siapa? Muhammad Fatih itu ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana perkembangan Utsmaniyah atau Ottoman. Kerajaan Islam terakhir itu memang kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Ottoman. Tapi setelah itu kerajaan Ottoman ini bahasanya apa ya? Ditutup, masa ditutup? Diganti oleh pemimpin baru yang namanya Kemal Atatürk.
Kemal Atatürk ini yang kemudian melakukan gerakan sekulerisasi, sekulerisme. Jadi agama betul-betul dipisahkan, bahkan larangan berjilbab, larangan apa ya, bahkan dalam versi tertentu semua hal yang berbau Arab Islam itu diubah dengan bahasa Turki dan lainnya, termasuk adzan. Adzan kan pakai bahasa Arab. Nah, zaman sekulerisasinya Kemal Atatürk itu adzan itu diganti dengan bahasa Turki. Mengapa? Karena Kemal Atatürk melihat bangsa mereka, bangsa Turki ini akan hancur jika tidak melakukan perubahan. Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya? Alasannya adalah Kerajaan Ottoman, Kerajaan Utsmaniyah tidak akomodatif lagi dengan perubahan zaman, tidak akomodatif lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara wilayah-wilayah sekitar Ottoman itu sudah mulai dikuasai oleh Barat. Barat yang dimaksud itu siapa? Barat Eropa. Eropa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki itu bisa mengembangkan persenjataan dan melakukan ekspansi. Akhirnya ketika terjadi peperangan, Perang Dunia Pertama, kamu tahu Perang Dunia Pertama, negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama siapa saja, negara mana saja, apa penyebabnya? Dan di situ termasuk Turki. Turki terlibat dalam Perang Dunia I dan dia mengalami kekalahan. Jadi mesin perangnya kalah. Kalau sebelumnya mesin perang Utsmaniyah luar biasa, sampai dia bisa menguasai wilayah Ukraina, Crimea. Tahu Crimea? Crimea itu satu wilayah yang kemarin baru saja dicaplok oleh Rusia. Dan beberapa permaisuri selir dari Raja Ottoman ya dari Crimea. Kalau kamu lihat filmnya siapa itu, Raja Sulaiman, Abad Keemasan ya. Kamu pernah lihat ini enggak, sinetron atau film Abad Kejayaan? Kenapa? Filmnya bagus nggak ya? Jadi itu adalah perluasan kerajaan Utsmaniyah yang dilakukan oleh raja-raja Ottoman. Dengan kemampuan yang dimiliki, kerajaan Utsmaniyah itu bisa menjangkau wilayah Eropa dan wilayah Asia. Jadi seperti gambarannya itu sepertiga bumi itu dikuasai oleh kerajaan Utsmaniyah. Luasnya sepertiga bumi, bayangkan. Jadi itu dianggap kesuksesan khilafah. Ada yang mengklaim itu model pemerintahan khilafah. Apakah khilafah itu berarti kerajaan? Nah, nanti kita akan diskusikan lebih jauh pada materi-materi berikutnya. Tetapi yang jelas, hal itu menggambarkan kejayaan Islam. Jadi Islam pada zaman Utsmaniyah itu masih jaya. Walaupun periode keemasan Islam itu tidak mencakup kerajaan Utsmaniyah. Jadi sebagian besar wilayah Islam ketika kerajaan Utsmaniyah ini maju, itu sebagian besar wilayah Islam itu mengalami kemunduran. Termasuk Abbasiyah ditaklukkan oleh Mongol, ditaklukkan oleh siapa? Hulagugan, Genghis Khan, dan Shahrukh. Keturunannya kan. Nah, itu adalah
gambaran bagaimana perkembangan Islam dan peradaban Islam zaman itu. Nah, ketika Perang Dunia I terjadi, wilayah Turki ini karena mengalami kekalahan itu menyusut besar. Jadi akhirnya wilayah-wilayah yang dikuasai di bagian Eropa, Turki itu kan punya wilayah di daratan Asia dan di daratan Eropa. Nah, sekarang ini wilayah Turki yang di bagian Eropa itu hanya sedikit, kecil. Tapi Turki tetap diklaim tetap bisa masuk sebagai Uni Eropa. Tetap diklaim sebagai negara-negara Eropa. Ya tadi itu karena masih punya wilayah di daratan Eropa. Walaupun yang lebih luas adalah di daratan Asia. Sebelumnya luas sekali di daratan Eropa sebelumnya. Tapi setelah Perang Dunia I itu, Turki mengalami kekalahan luar biasa. Akhirnya wilayah-wilayah yang dikuasai itu ya menjadi hilang, dikuasai oleh musuh-musuhnya. Sekarang sudah terbebas menjadi negara-negara yang lain. Nah, karena itu kemudian rakyat Turki mengalami kegelisahan dengan kemunduran yang terjadi. Tokoh-tokoh utama Turki akhirnya banyak melakukan gerakan-gerakan yang memusuhi kerajaan dan akhirnya berhasil menurunkan raja dan digantikanlah sistem kerajaan menjadi sistem republik sekuler. Nah, begitu. Jadi sistem kerajaan akhirnya berubah, tidak lagi pemimpin negara itu seorang raja, tapi seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Sehingga kemudian berganti dari kerajaan menjadi republik. Dan ketika itu terjadi, sistem kerajaan yang menganut syariat Islam kemudian berganti menjadi sistem sekuler. Awalnya kerajaan Utsmaniyah itu adalah kerajaan Islam. Artinya apa? Dasar negaranya adalah berdasarkan syariat, berdasarkan undang-undang hukum Al-Quran, hadis, dan ya ijma' qiyas. Tapi setelah itu tidak lagi menggunakan syariat Islam karena paham yang dipakai oleh negara adalah paham sekuler, murni rasional, tidak menggunakan pendekatan agama untuk menyelesaikan masalah pemerintahan, masalah negara. Itu yang terjadi di Turki. Ya itu tadi. Jadi ketika Turki kalah di Perang Dunia Pertama itu, maka kemudian dianggap para tokoh-tokoh di Turki ini akan semakin terpuruk jika negara ini tidak diubah. Kalau masih bentuk kerajaan seperti ini, tidak akomodatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Turki akan hancur. Turki nanti tinggal sejarah, tinggal nama saja. Karena itu kemudian ada gerakan untuk kemudian berupaya mengubah negara kerajaan menjadi negara republik. Tidak lagi dipimpin oleh raja, tapi dipimpin oleh presiden melalui proses pemilihan. Kalau kerajaan itu kan sistemnya apa? Pergantian kepemimpinannya secara turun temurun dari ayah ke anaknya. Terus kemudian kalau diganti menjadi republik, ya artinya republik, kembali kepada publik, itu artinya publik yang menentukan pemimpinnya itu siapa. Nah, nanti kira-kira dalam Islam itu sebetulnya pemilihan pemimpin itu yang benar bagaimana sih? Apakah pakai sistem kerajaan turun-temurun atau pakai pemilihan? Kalau berdasarkan pandangan HTI, mungkin ada yang tahu HTI? Mungkin ada yang pernah berkenalan dengan HTI. Tahu HTI kan? Apa HTI? Nah, ya, itu bagaimana pandangannya tentang pemilihan kepala negara? Ada yang tahu?
Loh, nggak ada yang tahu. Kalau Khulafaur Rasyidin, bagaimana proses pemilihannya? Ternyata Khulafaur Rasyidin itu berbeda-beda teknik pemilihan pemimpin waktu itu. Ketika Abu Bakar terpilih dengan cara apa? Ditunjuk siapa? Nabi tidak menunjuk sahabat tertentu. Nabi tidak menyatakan pemimpin penggantinya. Akhirnya ketika Nabi wafat, ya para sahabat kemudian berkumpul di rumah Bani Syakifah, di rumah Sya'idah Bani Syakifah. Berkumpul dalam rangka apa? Menentukan pemimpin mengganti Nabi Muhammad, bukan pemimpin pengganti Rasul ya. Nah, akhirnya ketika perkumpulan itu terjadi perdebatan kan, Ada yang mengusulkan yang paling berat itu keluarga. Ada yang mengusulkan yang paling berat itu dari kaum Ansor. Ada yang ya berpendapat kaum Muhajirin. Akhirnya Umar mengusulkan yang paling layak untuk menjadi pemimpin itu adalah Abu Bakar. Dan kemudian disepakati. Nah, itu sistemnya namanya apa? Musyawarah. Oke. Nah, kemudian setelah Abu Bakar wafat diganti oleh siapa? Bagaimana cara pemilihan Umar? Ditunjuk. Siapa yang menunjuk? Abu Bakar. Jadi ternyata pemilihan Abu Bakar dengan pemilihan Umar itu berbeda. Kalau terpilihnya Abu Bakar itu secara aklamasi, secara musyawarah, pemilihan sebetulnya kan unsur atau apa ya, inti demokrasi itu kan musyawarah, dialog. Sebetulnya yang ideal itu tidak pemilihan. Kalau pemilihan itu dilakukan itu apabila deadlock, musyawarah nggak tercapai, ya udah kita voting. Nah, itu baru. Ketika zaman itu musyawarah itu sudah bisa dilakukan. Tapi kalau sekarang kamu mau musyawarah untuk menentukan siapa presiden Indonesia, gimana caranya mengumpulkan seluruh rakyat Indonesia di satu tempat? Ayo musyawarah. Ada yang ngomong di sini, sana nggak ada yang nggak terdengar. Akhirnya nggak mungkin dilakukan musyawarah. Satu usul, yang lain protes. Itu kalau mengakomodir semua rakyat Indonesia jumlahnya 200 jutaan itu kan nggak mungkin. Maka disepakati secara musyawarah, misalnya pemilihan dilakukan secara voting, one man one vote, satu orang satu suara. Nah, memang akhirnya ada yang protes. Kualitas orang kan beda-beda. Masa profesor dengan tukang beca sama? Bukan berarti menghina profesi tukang beca loh ya. Cuma dalam arti ketika menentukan nasib bangsa, ini kira-kira yang lebih bisa memberikan arah yang tepat itu yang mana? Nah, itu harusnya diberi lebih, ada pandangan seperti itu. Sehingga mestinya tidak one man one vote. Nah, karena itu kemudian mekanisme musyawarah atau demokrasi itu tidak selalu bisa dilakukan dengan cara aklamasi, maka akhirnya dilakukan voting atau pemilihan. Oke, itu cara memilih pemimpin di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, terus Umar. Setelah Umar adalah Utsman. Bagaimana pemilihan Utsman? Dengan model yang sekarang diikuti oleh NU. Apa itu? Ahlul Halli wal Aqdi. Apa itu? Presidium. Jadi presidium ini sudah ditentukan oleh Umar. Dibentuklah berapa orang itu? 6 atau 7 orang untuk menjadi tim formatur. Bahasanya yang lain itu tim formatur, presidium.
dari tim formatur ini silakan nanti berembuk memilih di antara 6 atau 7 ya saya lupa. Tapi nggak boleh memilih anaknya. Anaknya Umar nggak boleh dipilih walaupun ada di forum itu. Nah itu pesannya Umar, sehingga kemudian dari formator itu memilih sahabat Utsman. Terpilihlah sahabat Utsman melalui mekanisme formatur, tidak pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung, musyawarah langsung kan mestinya para sahabat dikumpulkan, umat Islam dikumpulkan. Siapa yang nanti menjadi pemimpin umat Islam? Nah kan nggak dikumpulkan kan? Zaman Abu Bakar dikumpulkan, walaupun keluarga tidak ikut kumpul karena harus mengurus jenazah Nabi Muhammad. Nah, sehingga kemudian ada kelompok tertentu itu yang tidak setuju, tidak berbaiat kepada Abu Bakar waktu itu. Termasuk Ali yang nggak bisa berbaiat kan, tidak ngumpul. Tapi setelah itu sekian lama kemudian berbaiat kepada Abu Bakar. Termasuk Fatimah. Nah, Utsman terpilih secara formatur melalui proses tim formatur, dan setelah itu ketika sudah wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana proses pemilihannya? Dengan cara pemilihan. Jadi umat Islam berkumpul menentukan siapa pemimpinnya. Akhirnya disepakati sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah pengganti. Khalifatul Rasul. Khalifah itu pengganti ya. Khalifatul Rasul. Siapa pengganti Nabi, pengganti Nabi. Nah, itu kemudian kita bisa tahu ternyata pemilihan Ali ini berdasarkan musyawarah aklamasi. Pasca itu pemimpin umat Islam dilakukan dengan cara apa? Nah, dengan sistem kerajaan, yaitu berdasarkan garis keturunan. Kok bisa, bagaimana itu? Kok bisa umat Islam itu kayak kemudian diambil alih oleh salah satu keluarga, dan itu bukan keluarga Rasul lagi, coba bayangkan. Keluarga yang memusuhi anak turunnya Rasulullah, coba bayangkan. Keluarga yang bahkan membunuh cucu kesayangan Nabi Muhammad. Siapa? Muawiyah. Tapi yang waktu itu memerintahkan pembunuhan itu siapa? Anaknya Muawiyah. Namanya siapa? Yazid bin Muawiyah. Mengirim tentara ketika Husain melakukan itu bersama kelompoknya bermaksud untuk mengasingkan diri ke mana itu? Ke daerah Iran ya. Dan di tempat yang namanya Karbala itu terjadi pertemuan antara dua belah pihak, kelompoknya Husain dan kelompoknya Yazid, dan disitulah peperangan terjadi, sehingga kemudian terbunuhlah Husain. Nah, setelah itu kemudian Muawiyah yang menguasai pemerintahan yang mengatur umat Islam, yang kemudian kita mengenalnya sebagai kerajaan Umayyah, gitu ya. Kerajaan Umayyah berlangsung beberapa periode agak panjang, terus kemudian digantikan oleh kerajaan Abbasiyah. Oke, itu contoh bagaimana sistem pemerintahan Islam itu debatable, yang nanti juga akan dikaji dalam materi aliran atau pemikiran modern dalam Islam. Tapi ini sebagai pengantar saja, bahwasanya ada banyak perbedaan pandangan umat Islam terkait banyak hal, terkait masalah agama, masalah politik, masalah pemerintahan, dan ya masalah-masalah lainnya, masalah ekonomi juga yang nanti kita akan bahas pada perkuliahan selanjutnya. Nah, ini karena sebagai pengantar, tidak masuk sampai mendalam. Cukup ya untuk hari ini.
Kayak wis lesu, sing lesu aku kayak.